Welcome to Sunday School. Anak-anak, hari ini Lause Cindra sangat senang karena bisa menyambut kalian semua di ibadah sekolah minggu. Ayo kita mulai ibadah kita sekarang. Kita berdoa dulu. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berkumpul kembali beribadah di sekolah minggu GKA Gloria Pacar. Tuhan, pimpin kami selama ibadah. Ajarilah kami supaya bisa duduk dengan manis dan konsentrasi selama ibadah ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, bagaimana perasaanmu hari ini? Hari ini adalah hari Minggu waktu kita beribadah. Pasti anak-anak merasa sangat gembira ya. Anak-anak sebagai anak Tuhan, kita patut bersukacita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Anak-anak, sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita mohon kepada Tuhan untuk membimbing kita supaya kita bisa belajar dengan baik, ya, bisa berkonsentrasi. Mari kita memuji Tuhan, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadi
Shalom anak-anak. Sekarang saatnya kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama dengan Lo Setiwi. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menjadi anak yang taat dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Nah anak-anak, hari ini Lo Setiwi membawa sesuatu. Lihat, ada yang tahu apa ini? Coba perhatikan baik-baik. Ya, betul. Ini namanya keranjang. Biasanya keranjang ini dipakai untuk menaruh buah, ya. Lihat, ini dibuat dari rotan, ya, dari kayu. Jadi keranjang ini kalau kena air bisa basah nggak? Iya, bisa basah. Dan kalau dia kena air, lama-lama dia bisa hanyut dan tenggelam. Kalau misalnya di sungai atau di laut, ya. Nah hari ini Lo Setiwi mau cerita, ada seorang ibu yang menaruh anaknya di dalam keranjang. Wah, kok bisa ya? Kenapa ya kok anaknya ditaruh di dalam keranjang? Nah, cerita ini ada di dalam Alkitab anak-anak. Pada waktu itu bangsa Israel sedang diperbudak oleh orang-orang Mesir. Anak-anak ingat, ada raja bernama Raja Firaun. Raja siapa? Raja Firaun. Raja ini raja yang jahat, raja yang kejam. Raja Firaun ini tidak suka melihat orang-orang Israel karena mereka bangsa yang besar, ya. Jadi orangnya banyak. Bangsa Israel ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi Raja Firaun ini takut. Nanti satu kali kalau orang Israel ini jumlahnya tambah banyak dan tambah banyak lagi, nanti bisa-bisa mereka menyerang orang-orang Mesir. Jadi akhirnya Raja Firaun ini menyuruh prajurit-prajuritnya untuk membunuh bayi-bayi laki-laki yang ada di bangsa Israel. Nah, mereka berusaha supaya orang-orang Israel ini jumlahnya tidak bertambah banyak. Tapi kalau bayi-bayi perempuan boleh untuk tetap hidup. Nah, ada seorang ibu namanya Ibu Yokebed. Ibu siapa? Ibu Yokebed. Nah, Ibu Yokebed ini melahirkan seorang bayi laki-laki. Wah, waktu ibu ini melahirkan dia sangat sayang kepada bayinya anak-anak. Dan Ibu Yokebed tidak mau bayinya ini dibunuh. Jadi Ibu Yokebed diam-diam, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ibu Yokebed menyembunyikan bayinya ini supaya tidak dibunuh oleh prajurit-prajurit orang Mesir. Tapi anak-anak, bayinya Ibu Yokebed ini makin lama makin besar. Kalau dia menangis suaranya makin kencang ya. Uwe, seperti itu. Wah, Ibu Yokebed takut ya. Nanti kalau bayinya ini menangis, lalu waktu prajurit orang Mesir itu mendengar, wah bayinya bisa ditangkap, nanti dibunuh. Jadi Ibu Yokebed berpikir dan kemudian punya ide. Dia kemudian membuat keranjang pandan, ya. Keranjangnya itu lalu dilapisi ter. Ter itu semacam lapisan supaya keranjangnya ini tidak bisa masuk air anak-anak. Jadi supaya tahan air ya. Lalu bayinya itu dimasukkan ke dalam keranjang itu. Lalu Ibu Yokebed membawa keranjang ini yang berisi bayinya itu ke sungai Nil. Nah, dihanyutkan di sungai Nil itu. Tapi Ibu Yokebed menyuruh Miriam, kakak dari bayinya itu, untuk menjaga dari kejauhan. Ya, wah takut ya sebenarnya Ibu Yokebed ya, karena di sungai Nil itu kan bisa jadi ada buaya anak-anak. Wah nanti keranjangnya kalau ada buaya yang lihat di situ ada bayi, wah bayinya bisa dimakan sama buaya anak-anak.
Tapi Ibu Yokebed berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya bayinya ini dijaga. Nah, kakaknya ya, Miriam lihat dari jauh, wah aman ini, adik bayinya aman di dalam keranjang. Lalu dia dengar dari kejauhan ada suara Putri Firaun dan juga dayang-dayangnya mau mandi di sungai Nil. Wah, puji Tuhan ya, ada pertolongan. Siapa tahu Putri Firaun ini melihat bayi ini yang ada di dalam keranjang ya. Benar anak-anak, ada suara oe oe gitu. Wah, Putri Firaunnya mendengar itu seperti ada suara bayi. Coba cari di mana suara itu. Di mana bayi itu? Lalu mereka menemukan bayi di dalam keranjang itu anak-anak. Lalu Miriam cepat-cepat lari menemui Putri Firaun itu. Lalu bertanya, Putri Firaun, apakah Putri mau saya mencarikan inang penyusu buat menyusui bayi ini? Lalu Putri Firaun, oh iya betul, carikan supaya anak ini bisa disusui. Lalu Miriam cepat-cepat pulang. Dia memanggil ibunya dan membawa ibunya kepada Putri Firaun. Nah, lalu akhirnya bayi ini kembali lagi ke Ibu Yokebed ya. Dan Ibu Yokebed bisa membesarkan bayinya sampai akhirnya ketika sudah besar, bayi ini diberikan kepada Putri Firaun ya. Akhirnya Putri Firaun menerima anak itu dan memberinya nama Musa. Musa artinya diangkat dari air. Anak-anak, kita melihat hari ini ya dari cerita yang Lo Setiwi sampaikan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia mampu memberikan pertolongan tepat pada waktunya dengan cara yang ajaib. Wah, padahal kalau kita pikir ya, wah bayi Musa ditaruh di dalam keranjang yang dihanyutkan di dalam sungai. Sungainya ada buaya dan juga mungkin peti atau keranjangnya itu juga bisa tenggelam. Tapi karena pertolongan Tuhan, bayi Musa bisa selamat. Dan bahkan ada Putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anak. Sehingga Ibu Yokebed tidak perlu khawatir anaknya itu dibunuh oleh prajurit Mesir. Nah anak-anak, hari ini kita belajar bahwa kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan. Mungkin anak-anak saat ini ada yang kesulitan karena apa? Ada yang sedang positif COVID, makanya tidak bisa sekolah, tidak bisa pergi ke gereja. Atau keluarga anak-anak ada yang sakit COVID sehingga harus masuk rumah sakit. Entah itu emak atau engkong atau siapapun ya. Sehingga anak-anak mungkin takut karena COVID kan bisa membuat orang meninggal. Nah anak-anak bisa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan beri kesembuhan, memberkati obat-obat, makanan, minuman, istirahat, perawatan yang diberikan kepada keluarga atau mungkin anak-anak yang sedang sakit saat ini. Kita bisa meminta kesembuhan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti bisa menolong kita. Atau mungkin ada anak-anak yang sekarang juga sedang mengalami kesulitan setelah sekarang sekolahnya bisa onsite ya. Wah sekarang banyak tugas-tugas yang diberikan oleh Miss di sekolah ya atau Mister di sekolah. Anak-anak mungkin merasa kesulitan mengerjakan tugas-tugas itu. Anak-anak bisa juga berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Minta Tuhan beri hikmat, beri kepandaian sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa mengerjakan dan juga bahkan bisa melakukan ujian dengan baik. Atau juga anak-anak mungkin pernah mengalami ditinggal papa mama keluar kota ya. Mungkin anak-anak juga saat ini kadang hujan, ada petir ya. Anak-anak takut mendengar petir ya. Atau mati lampu sehingga gelap rumahnya. Anak-anak merasa takut. Nah ketika anak-anak merasa takut, anak-anak juga bisa berdoa kepada Tuhan. Minta keberanian ya. Jadi anak yang berani. Meskipun gak ada papa mama, tapi ada Tuhan Yesus yang menjaga anak-anak. Ada Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan kepada anak-anak.
Ya, hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Sama seperti Allah yang menjaga bayi Musa, kita pun dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini Lesetiwi mau mengajak anak-anak menghafal satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Dari kitab Mazmur nomor 121 ayat yang kedua. Berbunyi seperti ini ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yuk kita hafal ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekarang kita hafal pakai gerakan yuk. Anak-anak buka Alkitabnya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya, buka Alkitabnya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita berdoa yuk. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kita berdoa pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bisa memberikan pertolongan kepada semua orang yang percaya kepadamu. Tolong kami sungguh-sungguh percaya dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan, amin. Anak-anak, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Hal apakah yang paling baik bisa dipersembahkan pada Tuhan? Anak-anak tahu adalah hati kita, hidup kita. Nah, hari ini kita juga belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui rekening Gereja Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, hari ini kalian pasti merasa bahagia. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah belajar firman Tuhan. Waktunya Lause akan mengucapkan selamat tinggal. Tapi Lause ingat ya, sekarang di gereja kita sudah mengadakan onsite loh anak-anak. Kalian bisa datang beribadah ke gereja ya bersama mama dan papa. Kalian akan beribadah juga bersama teman-teman kalian di gereja Sekolah Minggu GKA Gloria. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Anak-anak, untuk link ibadah kita hari ini, anak-anak juga bisa share kepada saudara atau teman-teman yang belum beribadah, supaya mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kalian. Nah, waktunya Lause mengucapkan selamat tinggal kepada kalian. Tapi Lause akan mengatakan Happy Sunday. God bless you and God love you. Bye. Mwah.